Pada kali ini kami akan melakukan presentasi PKN. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nabila Rahma. Saya Salifah Ani, saya Rahma Sosotila, Dan saya Rahma Purnomo. Nah, materi PKN yang akan kami pelajari adalah organisasi internasional berupa OPEC. Jadi itu Organization of the Petroleum Exporting Countries. Nah, materi yang akan dibahas di sini ada 6, yaitu ada pengertian arti dan lambang, faktor dan sejarah berdirinya, tujuan dan kebijakan OPEC, keanggotaan dan negara anggota, kasus yang pernah ditangani, peran Indonesia di OPEC. Nah, pengertian dan arti lambang. Saya serahkan ke Rahma Aulia. Nah, pengertian dan arti lambang dari OPEC itu adalah Organization of the Petroleum Exporting Countries adalah organisasi negara pengekspor minyak yang didirikan pada tanggal 14 September 1960 dan sejak tahun 1965 markasnya bertempat di Wina, Austria. Dengan adanya OPEC ini diharapkan bisa mencegah persaingan tidak sehat dari negara-negara penghasil minyak. Nah, arti lambang dari OPEC yaitu logo bendera OPEC terdiri dari 4 bentuk lingkaran yang dapat dimodifikasi atau diposisikan lebih rendah. Di antara lingkaran itu terdapat sebuah tongkat. Namun ada 2 penafsiran utama terhadap bendera OPEC. Yang pertama, kita dapat melihat bahwa setiap lingkaran memiliki salah satu huruf dari nama organisasi. Lingkaran pertama berbentuk O, lingkaran kedua dengan tongkat membentuk huruf P, huruf E dibentuk lingkaran di pojok kiri bawah, sedangkan C dibentuk oleh lingkaran di pojok kanan bawah. Ini untuk huruf O, tongkat dan lingkaran kedua membentuk huruf P, lingkaran di kiri bawah membentuk huruf E, dan lingkaran yang di pojok kanan bawah membentuk huruf C. Nah, huruf-huruf di bendera OPEC sangat bergaya, jadi orang mungkin tidak akan bisa menguraikannya kecuali mereka tahu nama dari organisasinya. Bendera OPEC juga dapat diartikan sebagai gambaran sumur minyak dengan tongkat di tengahnya adalah tali dari bor minyak. Nama organisasi OPEC diberikan dalam huruf dengan gaya tinggi yang tidak menggunakan font apapun, tetapi dibuat khusus untuk logonya. Nah, warna mayoritas ruang pada logo OPEC ditutupi dengan warna biru. Warna biru berfungsi sebagai latar belakang dari desain putih. Nah, teman-teman, di sini ada faktor berdirinya OPEC. Jadi apa saja penyebab atau faktor yang dipicu dari berdirinya OPEC? Dipicu oleh keputusan sepihak 7 perusahaan minyak raksasa dari negara maju yang sering disebut The Seven Sisters, Standard Oil of New Jersey, Royal Dutch Shell, Anglo-Persian Oil Company, Standard Oil of New York, Standard Oil of California, Blue Oil, dan Texaco. Mereka melemahkan harga minyak. Jadi semua ini melemahkan harga minyak secara multinasional sehingga minyak di negara konsumen melimpah dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi negara produsen. Hal inilah yang membuat harga minyak dunia menjadi jatuh. Jadi itu merupakan faktor berdirinya OPEC. Nah, selanjutnya ada sejarah berdirinya OPEC nih. Dimulai dari pemerintahan Venezuela, Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia bertemu di Baghdad untuk mendiskusikan cara-cara meningkatkan harga dari minyak mentah. Jadi dia berdiskusilah tuh untuk meningkatkan harga dari minyak mentah yang dihasilkan oleh masing-masing negara dan melindungi otonomi dan probabilitas dari minyak negara tersebut. Nah, lalu di tahun 1970, ingatkan ya, 1970, dan perusahaan minyak The Seven Sisters menandatangani sebuah perjanjian. Jadi dia ada penandatanganan perjanjian yang dikenal dengan nama The Tripoli-Teheran Agreement. Nah, kemudian perjanjian ini menempatkan OPEC sebagai organisasi yang mampu secara penuh menetapkan harga pasar minyak internasional. Jadi itu adalah sejarah berdirinya OPEC. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan kebijakan OPEC. Yang pertama, tujuan OPEC yaitu menjamin suplai minyak konsumen. Yang kedua,
menegosiasikan masalah mengenai produksi harga dan hak konsumsi minyak bumi dengan pengusaha minyak. Dan yang ketiga, menjamin income tetap bagi negara produsen minyak. Keempat, menjamin kembalinya modal investor di bidang perminyakan secara adil. Dan yang terakhir, koordinasi dan aplikasi kebijakan perminyakan. Nah, selanjutnya kebijakan OPEC, yaitu menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. Ketiga, menstabilkan harga minyak dunia. Dan yang terakhir, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Nah, selanjutnya ada keanggotaan dan negara anggota. Jadi apa sih syarat utama dan syarat khusus masuk di organisasi OPEC ini? Nah, syarat utamanya nih ada secara substansial, maksudnya adalah secara garis besar. Negara yang bersangkutan merupakan negara pengekspor minyak mentah. Itu adalah faktor utama yang harus menjadi syarat masuknya anggota ke organisasi OPEC. Kemudian secara fundamental, negara yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama. Jadi ideologinya harus sama sehingga dia bisa masuk ke anggota organisasi OPEC dengan negara anggota. Selain itu juga harus ada kesepakatan dari mayoritas negara anggota. Jadi harus ada persetujuan nih dari negara-negara anggota. Nah, kemudian ada syarat khusus. Namanya khusus berarti syaratnya lebih dalam. Nah, yang pertama ada untuk memasuki keanggotaan OPEC. Ada syarat khusus yang sudah ditetapkan, yaitu harus mendapat 3/4 persetujuan, minimal 3/4 persetujuan dari negara anggota, termasuk 5 negara pendiri OPEC yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kemampuan untuk memenuhi tantangan eksternal. Jadi setiap organisasi itu pasti memiliki tantangan atau misalnya konflik dari berbagai negara. Nah, kita harus mampu untuk menjadi anggota OPEC, mampu memenuhi tantangan eksternal. Contohnya apa? Negara calon anggota juga harus mampu menghadapi tantangan eksternal seperti fluktuasi. Nah, teman-teman tahu nggak fluktuasi itu apa? Fluktuasi itu adalah perubahan harga minyak. Jadi sering berubah tuh harga minyak. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk masuk ke anggota organisasi OPEC ini harus bisa mengendalikan harga minyak. Kemudian ada perubahan permintaan global. Nah, tentu kebutuhan kita itu banyak. Jadi berbagai macam permintaan dari dunia itu juga banyak. Itu harus dipenuhi. Kemudian ada tekanan politik dari luar. Itu juga harus mampu dihadapi oleh anggota. Nah, tadi sudah berapa kali dijelaskan ada beberapa negara pendiri dari keanggotaan OPEC ini. Nah, akan dijelaskan oleh Sarifah ini. Nah, keanggotaan dan negara anggota antara lain negara pendiri yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Kemudian ada negara anggota yaitu Afrika antara lain Aljazair, Angola, Libya, dan Nigeria. Kemudian ada Timur Tengah, Arab, Iran, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab. Terus Amerika Selatan, Ekuador. Selanjutnya, kasus yang pernah ditangani akan dijelaskan oleh Rahma. Nah, kasus yang pernah ditangani oleh OPEC itu ada 4. Yang pertama, pada tahun 1973, OPEC pernah membuat negara ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara industri barat lain bertemu lutut dengan memperlakukan embargo minyak sebagai protes atas dukungan barat terhadap Israel. Yang kedua, embargo itu membuat perekonomian di negara-negara industri terguncang karena pasokan minyak turun drastis dan harga minyak yang melambung tinggi. Yang ketiga, OPEC di pasar minyak global juga terus turun menjadi OPEC di pasar minyak global juga terus turun menjadi hanya sekitar 30 barel dari lebih 50 barel pada tahun 1973. Dan terakhir, sejak 2016, Arab mencoba menekan harga minyak serendah mungkin untuk menyulitkan negara-negara pengekspor minyak di luar OPEC, terutama Amerika Serikat. Harga minyak kemudian jatuh sampai sekitar 30 dolar Amerika Serikat per barel semenjak pandemi COVID-19 semakin meredupkan prospek minyak. Nah, selanjutnya peran Indonesia di OPEC akan dijelaskan oleh Sarifah ini. Peran Indonesia di OPEC yaitu ada
ikut dalam kegiatan stabilisasi jumlah produksi dan harga minyak di pasar internasional. Kemudian ada pada tahun 1988 Profesi Suprapto menjadi dan aktif sebagai mediator antara konsumen dan produsen. Kemudian ada pada tahun 2004 Indonesia terpilih menjadi presiden dan sekjen sementara OPEC. Dan sebagai pihak ketiga yang menengahi konflik antara anggota OPEC. Dan yang terakhir yaitu permasalahan ekonomi Indonesia akibatnya naiknya harga minyak membuat Indonesia keluar dari OPEC. Kemudian Indonesia pada tahun 2008 bukan lagi produsen minyak tetapi menjadi negara pengimpor. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Yang datang salahnya itu dari kami sendiri dan benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum